Disrupsi. Ketika kita berbicara tentang disrupsi, ada dua hal yang terlintas. Yang pertama, danger atau bahaya, dan yang kedua, atau justru sebagai oportunitas. Dan kalianlah para audiens yang menentukan krisis itu bisa sebagai danger atau justru oportunitas. Selamat datang di 10X Undip 3.0. Perkenalkan, nama saya Syakira, mahasiswi kedokteran tingkat 3 yang saat ini aktif mengembangkan aplikasi yang bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mental selama masa pandemi COVID-19. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana mewujudkan inovasi menjadi suatu aksi nyata. Dan saya juga akan berbagi pengalaman saya ketika mengembangkan platform di era disrupsi ini. Disrupsi. Ketika kita berbicara tentang kata disrupsi, yang terfikirkan selalu ketakutan, kehancuran. Padahal nyatanya tidak. Organisasi, orang-orang ketika mengalami masa disrupsi ini, mereka fokus untuk mengembangkan, bukan untuk melakukan inovasi. Dan akhirnya mereka tertinggal. Contohnya, ada sebuah perusahaan di Amerika yang menyediakan jasa rental video game. Jasa ini nanti perusahaan ini akan datang ke rumah. Pada masanya perusahaan ini berjaya, sangat berjaya. Tahu tidak, di 2022 sisa berapa? Hanya satu perusahaan. Karena mereka tidak mampu membuat inovasi. Inovasi. Mari kita definisikan bersama apa arti inovasi di sini. Orang selalu mendefinisikan inovasi sebagai berhasil membuat platform baru, berhasil membuat aplikasi baru. Padahal nyatanya inovasi ini sudah bisa disebut sebagai inovasi ketika kalian berhasil menemukan cara baru untuk membuat sesuatu yang lama. Misalnya, memasak nasi dengan tungku. Sekarang ada rice cooker, sama-sama nasi. Sama, tapi itu sudah jadi inovasi. Sebelum kita membahas lebih jauh ke inovasi, pertanyaan paling mendasar yang saya ajukan ke para audiens sekalian. Kenapa kita harus melakukan inovasi? Kenapa? Dulu, kalau misalnya kita mau ngaspal jalanan, truknya itu harus datang ke tempat penyedia aspal. Dari situ diambil aspalnya, dijaga suhunya supaya tidak membeku. Baru nanti dibawa ke tempat pengaspalannya. Sekarang, truknya udah bisa langsung ngaspal di tempat jalanannya. Hemat biaya, hemat waktu, efisien. Inovasi inilah yang membentuk sesuatu yang lebih nyaman, lebih efektif, dan juga lebih efisien. Coba kita bayangkan 10.000 tahun yang lalu. Ada biji-bijian, muncul pertanian, dan akhirnya ada pemukiman. 6.000 tahun yang lalu, ditemukan kapal layar dan mengubah dunia. Coba nggak ada kapal layar, tidak akan ada perang dunia. Selanjutnya, di 1940 ditemukan komputer, mengubah dunia. Dan yang mungkin kalian bisa lihat di depan mata kalian, vaksin mRNA. Inovasi inilah yang menyelamatkan umat manusia, bukan cuma sebagai sesuatu penyamanan efektivitas, tapi sekarang sudah menyelamatkan hidup manusia. Nyatanya, banyak orang yang sudah berhasil memanfaatkan era disrupsi ini menjadi suatu kesempatan besar.
seorang mahasiswa di Sleman berhasil membuat masker transparan untuk membantu tunarungu, tuli bisu berbicara selama masa pandemi. Inovasi ini gak bakal muncul kalau misalnya masa pandemi ini gak ada. Saya bakal bilang, pandemi ini adalah light of opportunities. Kalian yang memilih. Mau ketakutan atau justru memanfaatkan kesempatan yang diberikan era disrupsi untuk menghasilkan suatu inovasi nyata. Kalau misalnya kalian tahu, selama pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Tapi kalian sadar nggak, ada masalah lain yang mungkin butuh perhatian lebih. Orang meninggal bukan karena COVID-19 doang, tapi juga karena kesehatan mental. Angka kejadian bunuh diri meningkat di berbagai negara, bukan cuma di Indonesia. Kalian lihat data ini, sebelum pandemi, prevalensi orang mengalami kecemasan, depresi, bunuh diri hanya sebesar 11%. Dan setelah masa pandemi, meningkat hingga 42%. Kalau saya bisa bilang, di tahun 2000, telehealth untuk mengobati kesehatan mental itu sudah banyak diperbincangkan. Tetapi masa pandemi inilah yang membantu mereka untuk berkembang, memunculkan banyak startup baru, dan mereka akhirnya terpaksa untuk berkembang dan mengikuti era disrupsi ini. Pandemi inilah yang memberikan kesempatan. Lalu, jika kalian punya inovasi, apa yang akan kalian lakukan? Berhenti? Kalian akan berhenti? Saya akan rangkum dalam satu kalimat. Ideas don't make you rich. The correct executions of ideas does. Kalian harus mewujudkan inovasi yang kalian punya menjadi suatu aksi nyata. Jadikan suatu aksi nyata. Jangan cuma ide yang ada di otak kalian, tapi tidak kalian wujudkan. Dahulu saat saya mengembangkan aplikasi saya tentu butuh tim. Saya butuh teman. Ketika saya berbagi ide yang saya miliki, saya akan membuat aplikasi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Apakah kamu mau membantu saya? Jawaban teman saya bukan cuma satu dan cuma dua. Saya juga berpikir hal yang sama. Lalu bagaimana cara membuat ide saya menjadi novel? Apa yang membedakan saya dengan orang lain yang punya ide sama juga? Tidak penting. Tidak penting berapa orang yang punya ide sama dengan saya. Pada akhirnya yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana mengubah inovasi kalian menjadi aksi nyata. Siapa yang terlebih dahulu mengubah inovasi tersebut menjadi aksi nyata? Bukan cuma 1, 2, atau 3 orang yang punya ide sama kayak kalian semua. Tetapi yang terpenting, siapa yang mengubah jadi ide nyata? Karena suatu ide itu tidak bisa dijadikan hak kekayaan intelektual. Hanya representasi dari suatu ide itulah yang bisa menjadi hak kekayaan intelektual. Faktanya, hanya 21% orang yang berhasil mewujudkan ide yang mereka miliki jadi suatu aksi nyata. Waktunya para audiens yang memilih. Para audiens mau berada di 21% yang berhasil mewujudkan inovasinya menjadi aksi nyata, atau 79% lainnya yang hanya punya inovasi tapi tidak dieksekut dan cuma jadi ide belaka. Dahulu ketika saya mengembangkan aplikasi saya, itu ide sudah lama, saya punya ide itu sudah lama. Tetapi saya tidak kunjung mengembangkan platform tersebut dengan alasan saya sibuk, bisa nanti. Klise banget. Tapi kalau misalnya saya waktu itu nggak maju, siapa lagi? Ide yang saya punya dipunya orang lain juga. Tinggal masalah perkara siapa yang mewujudkannya menjadi aksi nyata terlebih dahulu.
Di sini saya akan bercerita bagaimana mengubah ide yang kalian punya, how to turn your innovations into actions. Yang pertama, definisikan masalah kalian. Batasi masalahnya. Saya mau menyelesaikan masalah ini, hanya ini. Selesaikan. Tujuannya apa? Supaya solusi yang kalian buat tepat sasaran. Saya menyelesaikan masalah ini dan ini akan selesai. Yang kedua, breakdown masalah yang ingin kalian selesaikan. Misalnya, saya ingin membangun platform kesehatan dan menyelesaikan masalah hanya edukasi. Saya mau mengurus masalah hanya edukasi, bukan mengurus semua masalah sekaligus menjadi satu. Dan di sini, breakdown, saya akan membuat diagram, mapping. Masalah apa? Edukasi apa yang mau saya masukkan? Masalahnya apa? Kenapa? Pihak siapa saja yang harus terlibat dalam pembuatannya? Yang ketiga, buat masalah menjadi personal. Bagaimana caranya? Kelihatan simple, tapi kalian harus turun langsung untuk melihat orang-orang yang bakal terdampak terhadap inovasi yang kalian buat. Misalnya, saya membuat aplikasi kesehatan fisik dan mental. Saya turun langsung menemui orang-orang yang terdampak fisik dan mentalnya selama pandemi. Saya lihat apakah mungkin aplikasi atau platform yang saya buat ini bisa berdampak bagi mereka. Kita lihat apa yang bisa diubah, apa yang benar-benar mereka butuhkan. 4. Perspektif lain. Cari orang-orang lain buat memberikan ide atau masukan kepada kalian, biar tertutup semua apa yang tidak kalian pikirkan sebelumnya. Saat itu saya berdiskusi dengan banyak dokter-dokter yang jauh lebih hebat. Bukan cuma dokter, para pengembang aplikasi yang jauh lebih hebat. Saya tidak malu untuk bertanya, saya tidak malu untuk berdiskusi. Kelima, diverge, converge. Kalian berpisah dulu. Setiap orang tulis 5-10 menit semua ide, solusi yang mungkin jadi solusi untuk kalian ke depannya. Tujuannya apa? Kalau misalnya kalian punya teman introvert, mereka nggak bisa nyampaikan dalam suatu ruangan besar. Makanya dicatat semua ide yang masing-masing orang punya baru didiskusiin bersama. Diverge, converge. Jadinya ketika kalian berdiskusi itu, solusi-solusi lain yang mungkin terlihat tidak penting itu tetap bisa menjadi bahan pertimbangan. Kalian tidak terlalu cepat menentukan solusi yang menurut kalian terbaik. 6. Rangkuman. Kalian buat satu halaman rangkuman kenapa ide saya penting. Pihak apa saja yang terlibat, masalah apa saja yang ingin saya selesaikan, apa saja yang harus terlibat. Dan rangkuman ini bakal bantu kalian untuk mencari pihak-pihak atau support. Dan yang ketujuh, rencana. Setelah ini bukan berarti kalian selesai. Ketika kalian berhasil, waktunya kalian evaluasi. Masalah apa selanjutnya yang ingin saya selesaikan dari inovasi yang saya buat. Kalian juga perlu refleksi. Ketika saya melakukan inovasi, mana hal lain yang harus saya lakukan ketika nanti lagi saya membuat inovasi, dan mana hal yang selanjutnya tidak boleh saya lakukan lagi ketika saya membentuk inovasi. Jangan lupa yang terakhir, ukur impact-nya terhadap masyarakat. Percuma kalian buat inovasi tapi tidak ada impact-nya. Terakhir, saya bakal bilang disrupt or being disrupted. Kita hidup di zaman yang terus mengalami akselerasi, percepatan. Semua inovasi bakal ditemukan, entah itu oleh orang A, orang B, orang C. Tinggal perkara siapa yang pertama kali mewujudkannya menjadi suatu aksi nyata. Kalian punya ide? Waktunya kalian wujudkan ide yang kalian punya jadi suatu aksi nyata. Percuma kalian punya ide tanpa eksekusi. Ide kalian cuma ide belaka, tidak ada gunanya, tidak bisa digunakan sebagai hak kekayaan intelektual. Pada akhirnya, di sini pandemi memberikan banyak oportunitas bagi kita semua. Pandemi ini lack of opportunities. Pertanyaan saya, inovasi apa yang akan kalian wujudkan menjadi aksi nyata di era pandemi COVID-19 ini? Terima kasih.
Stanford.